하고 아시안컵까지 한 3개월 넘게 접근하냐고 선수랑 같이 같이 한 몸을 닮았던 아주 절친한 친구들입니다. 후배들입니다. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang ini Timnas Indonesia tengah fokus di Piala AFF 2024. Ya, dengan menurunkan tim U22, harapannya mereka semua bisa mendapatkan pengalaman berharga di tingkat internasional. Nah, di tengah fokus Piala AFF saat ini, pelatih Vietnam Kim Sang-sik belak-belakan menyindir juru taktik Timnas Indonesia Sintayong yang selalu curhat masalah padatnya jadwal di Piala AFF. Ya, sebelumnya Sintayong kedapatan selalu mengeluhkan terkait padatnya jadwal dan harus bolak-balik ke berbagai lokasi dalam waktu singkat. Pelatih Timnas Indonesia itu juga menyebut jika singkatnya jeda pertandingan membuat anak asuhnya sangat kelelahan. Dan menanggapi curhatan rekan satu negaranya itu, pelatih Vietnam justru memberikan sindiran dengan menilai bahwa padatnya jadwal dalam sebuah kompetisi merupakan sesuatu yang sangat rasional. Menurutnya sudah menjadi hal wajar sebagai pelatih mengetahui dan selalu memikirkan dengan detail soal kondisi semua pemainnya sebelum pertandingan. Ya, Kim Sang-sik juga menegaskan bahwa semua tim juga menghadapi masalah yang sama. Dan itu menjadi tugas seorang pelatih untuk bisa melewati terkait padatnya jadwal di ajang bergengsi level ASEAN ini. Nah, tapi meskipun Kim Sang-sik melontarkan sindiran tajam seperti itu, pelatih berusia 47 tahun tersebut juga menyadari betapa pentingnya pertandingan menghadapi Timnas Indonesia nanti. Hal ini pun membuat dirinya ingin mempersiapkan pertandingan tersebut secara maksimal, di mana menurutnya kedua tim akan bertarung sengit demi bisa mendapatkan kemenangan dan menjaga harga diri sebuah tim nasional. Yang menggebu satu jiwa, satu tujuan. Dan terlepas dari sindiran yang diungkapkan oleh Kim Sang-sik itu tadi, mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo justru memuji kesuksesan kompatriotnya yakni Sintayong bersama Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Sejak ditunjuk PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia pada akhir Desember 2019, Sintayong dinilai selalu menghadirkan perkembangan bagi skuad Garuda. Perubahan pola permainan juga terlihat setelah sejumlah pemain keturunan asal Eropa mulai bersedia membela Timnas Indonesia. Ya, Timnas Indonesia juga menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, melampaui negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia. Serangkaian hasil positif tersebut pun mengantarkan Timnas Indonesia mengalami lonjakan drastis di ranking FIFA, dari ranking 173 menjadi 125 saat ini hanya dalam waktu 4 tahun. Kondisi inilah yang membuat ex-pelatih Vietnam Park Hang-seo tak segan memuji kiprah Sintayong yang sukses membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia hingga sampai di level dunia. Ya, meski sudah tak lagi melatih Vietnam, namun Park Hang-seo masih memantau perkembangan dari sepak bola Asia Tenggara, khususnya Timnas Indonesia sebagai rivalnya. Semangat yang menggebu, satu jiwa, satu tujuan. Selain soal prestasi, Park Hang-seo juga menyoroti soal pencapaian skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mampu menumbangkan mantan timnya Vietnam hingga sukses lolos sampai ronde ketiga kualifikasi. Juru taktik berusia 67 tahun itu turut senang dengan pencapaian pelatih kompatriotnya di Asia Tenggara, walaupun mantan timnya harus tersisih lebih awal. Nah, baru-baru ini pun Park Hang-seo berbagi kisah perjalanan karirnya sebagai pelatih Timnas Vietnam ke salah satu media Korea Selatan. Secara khusus, Park Hang-seo membeberkan kelebihan dan kekurangan sepak bola Vietnam saat ini, yang mana pernyataannya pun langsung menjadi sorotan. Terutama soal keberanian pelatih asal Korea Selatan itu dalam membongkar bobroknya sepak bola Vietnam saat ini, mulai dari infrastruktur, sistem, hingga pemain. Ya, sepanjang tahun ini Vietnam telah mengalami beberapa ketertinggalan dari rival di Asia Tenggara yakni Indonesia.
Pada awal tahun ini, Vietnam gagal menyamai prestasi Indonesia yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian di ajang ASEAN Cup U16 2024, skuad asuhan Nova Arianto bahkan membantai Vietnam dengan skor 5-0 di Stadion Manahan Solo. Selain itu, timnas Vietnam juga semakin merosot di ranking FIFA setelah takluk dalam 2 laga FIFA Matchday September lalu, di mana skuad asuhan Kim Sang-si kalah 0-3 dari Rusia dan kalah 1-2 dari Thailand dalam turnamen Trofeo yang dibuat tuan rumah Vietnam sendiri. Apesnya lagi, timnas Vietnam U20 juga gagal melaju ke Piala Asia U20 2025, yang mana ini menjadi kegagalan pertama Vietnam setelah tidak pernah absen dari Piala Asia U20 sejak 2010. Jelas kemunduran sepak bola Vietnam ini menjadi sorotan publik, termasuk Park Hang-seo yang menilai bahwa sepak bola Nguyen masih kekurangan dalam hal infrastruktur untuk melayani sepak bolanya, sistem sepak bola yang tidak profesional dan juga jumlah pemain yang sedikit. Mengetahui ini pun, publik Vietnam seolah tertampar sebab pelatih yang selama 5 tahun melatih tim nasional mereka berani membongkar kejelekan sepak bola Vietnam. Satu tujuan, Garuda bangkit, perjuangan kita. Ya, patut diakui kalau menilik itu semua seperti yang kita tahu pun, hingga saat ini masih tidak jelas apa yang menyebabkan Park Hang-seo tidak memperpanjang kontraknya di Vietnam. Padahal di bawah asuhannya, tim Nguyen berhasil mencatatkan beragam prestasi yang membanggakan di semua level kelompok umur timnas. Bahkan termasuk membawa timnas Vietnam menembus peringkat ke-92 FIFA, sebelum kini harus terjun bebas ke peringkat ke-119. Lantas, apakah mundurnya Park Hang-seo ini disebabkan karena sang pelatih yang pernah dikhianati oleh Vietnam sendiri? Ya, nama Park Hang-seo sempat mencuat, dikabarkan bahwa dimanfaatkan untuk tujuan penipuan di Vietnam, di mana kabar ini datang langsung dari salah satu media Vietnam, The Tao 24/7. Sebagai informasi, Park Hang-seo saat ini memiliki akademi sepak bola di Vietnam, yang mana hal tersebut sebenarnya menjadi salah satu niat baik Park Hang-seo untuk membantu membangun sepak bola di sana. Namun, niatan baik itu kini dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk melancarkan penipuan, di mana oknum yang dimaksud dengan sengaja membuat akademi palsu dengan mencantumkan nama Park Hang-seo dan mencoba untuk mengambil keuntungan dari para korban yang terjerat. Ya, masalah ini sejatinya juga bukan sesuatu yang baru. Bahkan The Tao 24/7 menyebut bahwa pihak Akademi Sepak Bola Park Hang-seo telah beberapa kali mengeluarkan peringatan tegas kepada masyarakat agar tak tertipu. Terakhir pun, Akademi Sepak Bola Park Hang-seo mengeluarkan 3 peringatan agar tak ada kembali korban penipuan. Dan adanya insiden ini jelas akan menguatkan penyebab Park Hang-seo yang memilih untuk tak memperpanjang kontraknya bersama Vietnam. Langit biru jadi saksi bisu, harapan besar di sayapmu, tak terhitung angin. Tapi terlepas dari itu, Park Hang-seo merupakan sosok pelatih yang luar biasa yang juga membuat Coach Shin Tae-yong kagum kepadanya. Shin Tae-yong juga pernah mengaku bahwa ia dan Park Hang-seo memiliki hubungan akrab yang bahkan pernah ditelepon oleh mantan pelatih Vietnam itu sebelum laga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Kala itu, Coach Shin mengaku tak bisa mengelak jika Vietnam memang telah menganalisis laga timnas Indonesia. Untuk itu, ia menilai bahwa anak-anak asuhan Park Hang-seo nantinya akan memiliki keunggulan. Tapi ya, itu udah dulu. Sekarang, skuad Garuda harus benar-benar fokus ke Piala AFF dan berharap tim U22 yang diturunkan bisa tampil maksimal, serta nggak ada yang cedera gara-gara permainan kasar dari tim lawan.